Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu kembali. Long time no see. Dan kita akan lanjutkan bahasan kita. Dan sebelum itu kita luruskan niat kita dahulu bahwa kita berkumpul di tempat ini untuk yang pertama beribadah yang namanya thalabul ilmi. Kita beribadah untuk kepentingan mencari ilmu, yang dengan ilmu itu kita satu raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kejahilan dari diri kita, menghilangkan ketidaktahuan tentang yang mana yang hak dan yang batil, mana yang sahih, mana yang khata', mana yang halal, mana yang haram, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini menjadi tambah penting ya di zaman ketika arus informasi itu menjadi sangat cepat, serta bukan hanya cepat tetapi juga menjadi melimpah. Ini asrama saya itu kemungkinan akan mengeluarkan 16 orang santri gitu. Tapi setelah dipilah-pilah kemungkinan yang langsung out 10, yang opsinya bisa keluar bisa enggak itu 5, yang satu mungkin SPT saja. Kasusnya itu antara menyedihkan dan menggelikan sebetulnya. Detailnya tidak disebutkan, tetapi memang adik-adik kita ini yang sekarang berusia 15-an tahun ya, 12, 15, termasuk yang mahasiswa di usia 20-an tahun, itu kan mereka adalah generasi Z. Generasi Z yang kemudian identitas generasinya itu bertumpang tindih dengan generasi digital, termasuk dengan generasi strawberry sebetulnya. Belum pernah dengar? Generasi strawberry ini istilah yang muncul, nanti coba di searching aja. Itu dari orang Cina sebetulnya, tentang hilangnya ketangguhan khas orang Cina dari generasi muda sebetulnya. Strawberry ini kan menggambarkan tentang buah yang sejak awal dia lunak, lembek ya, dan cepat busuk sebetulnya. Nah itu generasi adik-adik kita yang usianya di situ, di 12, kalau 12 tahun kan berarti dia kelahiran 2010. 2010 itu kan generasi Z terakhir itu kan diperkirakan kan di tahun-tahun itu. Kalau usia 15 berarti kan dia kelahiran 2007. Ya gempa Jogja 2006 itulah ya lahirnya. Kalau dia berusia 18 tahun berarti di ujung kelas SMA kan. Itu kelahiran 2003 itu. Dia umur 20, ya paling jauh 25 lah mahasiswa, mungkin sebagian ada yang Anda 25 gitu. Itu berarti selawe. Itu berarti generasi Z awal lah ya. Ya beda dikit dengan kami yang milenial. Yang milenial itu kan 80-an sampai 95 kan, kurang lebihnya begitu. Kalau 40 kelahiran 40-an itu generasi kolonial itu. Itu kan milenial. Nah, generasi Z yang digital ini, yang strawberry ini kan terpapar informasi dalam skala besar yang mengagetkan. Orang dulu menyangka bahwa keberlimpahan informasi itu menguntungkan. Bahkan ada yang menganggap bahwa keberlimpahan informasi itu berarti surga pengetahuan. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Sebaliknya, keberlimpahan informasi itu menciptakan kebingungan. Adik-adik kita sekarang itu, mohon maaf ya, karena terpapar informasi yang melimpah, yang di situ terdapat banyak pertentangan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil itu,
mereka itu akhirnya bingung untuk menegaskan yang mana yang hak dan mana yang batil. Lihat wajah adik-adik kita SMP SMA sekarang itu kan wajah orang-orang bingung semua. Mereka ragu tentang sebetulnya yang mana yang benar dan mana yang salah, itu bingung. Bahkan mereka datang ke minum-minuman keras itu. Mereka punya bahasa, loh kenapa enggak? Masa enggak boleh lakukan kekerasan, itu juga begitu. Jadi ini membahayakan sebetulnya. Nah, kita belajar itu kan sebetulnya paling penting untuk menguatkan hal itu. Menguatkan pembedaan antara yang hak dengan yang batil, yang khata' dengan yang shawab, antara yang halal dengan yang haram. Itu kan begitu. Lalu kemudian tujuan yang kedua dari belajar itu adalah tentu raf'ul jahli an ghairihi, untuk menghilangkan kejahilan dari orang lainnya. Nah, itu kita secara khusus para guru itu punya niat kedua yang itu. Niat yang lain yang berkaitan dengan mencari ilmu adalah li'iqamatid din atau li'iqamatis syariah, menegakkan syariat. Bahasa mudahnya ya untuk menjalankannya. Kalau kita nggak tahu cara sholat kan nggak akan sholat kan. Kalau kita nggak tahu cara zakat kan nggak akan zakat. Kalau nggak tahu cara nutup aurat kan nggak akan nutup aurat kan. Nah begitu saja sebetulnya. Nah itu bentuk-bentuk keikhlasan di dalam mencari ilmu tadi. Menghilangkan kejahilan dari diri, menghilangkan kejahilan dari orang lain. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sebaik-baik niat mencari ilmu itu ya tadi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kejahilan dari diri dan orang lainnya. Kalau istilah iqamatus syariah itu bisa kita temukan di misalkan dalam ta'limul muta'alim. Di situ kita temukan ungkapan-ungkapan seperti tadi iqamatus syariah. Lalu niat yang lain yang kita tegakkan pada siang hari ini dengan keberadaan kita di masjid ini adalah iktikaf ya. Iktikaf ini penting sekali ya. Iktikaf itu kan ibadah yang seringkali dianggap bersepaket dengan Ramadan, padahal kan sebetulnya kan tidak. Syarat iktikaf itu cuma satu aja, di masjid. Bukan di mall, bukan di mana gitu kan. Di masjid aja sudah. Nah sebetulnya intinya apa sih? Kenapa kemudian seringkali disandingkan dengan Ramadan? Sebetulnya alasannya sederhana saja, bahwa kedua-duanya adalah imsak. Ramadan itu adalah imsak dari makan, minum, hal-hal seksual dan pembatal lainnya misalkan. Sedangkan iktikaf itu adalah imsak dengan apa? Kita parkirkan tubuh kita di rumah Allah dahulu. Kita sibuk dengan Allah, kita sibuk dengan diri kita dahulu. Apalagi di dunia yang semakin dromologis seperti sekarang ya. Dromologis itu artinya kecepatannya itu sudah tidak masuk akal. Dan itu menghilangkan kewarasan kita. Inggris itu adalah negara pertama yang mengalami revolusi industri. 1.0 itu kan Inggris. Inggris sekarang sudah merasakan dampak dari revolusi industri yang sudah berusia sekitar 300 tahun itu. Makanya Inggris sekarang keputusan terbarunya coba dicek. Kan kerja cuma 4 hari. Cuma sampai Kamis. Cuma Sabtu Ahad itu seperti kayak merilis kelelahan aja. Kita sedang menuju ke titik itu. Anda perlu bersyukur tinggal di daerah tepi begini ya, atau beraktivitas di daerah tepi begini ini. Di daerah kota sana itu sudah macetnya udah makin nggak masuk akal. Apalagi di hari seperti ini, kepadatan jalan itu dari Jalan Godean itu, dari Demak Ijo sampai Prambanan. Ya kebayangkan, mau nyoba bariki mangkato kono. Wes udah nggak masuk akal. Saya di Babarsari, rumah bapak ibu saya kan Babarsari, itu keluar dari Babarsari di Suharti itu, mau ke arah bandara itu bisa setengah jam tuh sekarang. Kalau naik mobil bisa setengah jam sampai sejaman, naik motor iso 20 menit, 15 menit. Memang. Nah, ini tidak masuk akal. Berbagai kecanggihan tuh ternyata konsekuensi yang harus kita tanggung dengan berbagai kemajuan itu ternyata berat. Disitulah kemudian kita menyadari bahwa kehidupan sederhana di tepi-tepi kota itu dirindukan. Dan sebetulnya kita akhirnya sadar juga kenapa Al-Quran selalu menggunakan kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa? Kenapa? Itu kan obsesi orang-orang
orang-orang Arab yang tinggal di gurun, mereka menginginkan pepohonan dan sebagainya. Ya itu asumsi Anda dulu ketika Anda tidak menyadari problem kemodernan. Setelah menyadari problem kemodernan, sekarang kita baru sadar. Tanah yang ditanami beton-beton ini mengikis kewarasan kita. Paham maksudnya ya? Beton-beton yang kita tanam di tanah-tanah kita ini membuat jiwa kita itu semakin gersang. Dan kegersangan itu kalau di kalangan anak muda, itu diekspresikan dengan beberapa hal. Ya kebuasan itu ya kemarahan, kelitih dan sebagainya. Atau kerakusan. Mereka ingin menikmati lebih banyak. Itu kan sebenarnya kan ekspresi frustasi sebetulnya. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kealamiahan, tinggal di desa kan seringkali serba sederhana. Makan seperlunya, seperlunya, marah secukupnya. Udah. Tetapi coba lihat di kota itu kan menjadi ekspresi kerakusan kan, kerakusan dan kemarahan. Ada kelitih yang daerah Mogiri ini kan, jarang kita dengar kan. Alamnya itu mendukung untuk orang itu menenangkan jiwanya. Di tengah kota yang penuh beton itu, kemarahan itu tidak terbendung. Ini kemodernan kawan. Jadi kemodernan itu tidak mudah. Nah itu jadi berada di masjid ini menjadi tempat peraduan kita yang penting ya. Kita mengadu kepada Allah apa-apa yang menjadi persoalan hidup kita. Yang jomblo ya silahkan mengadu. Yang tidak jomblo juga mengadu sebetulnya. Nah bahasan kita siang hari ini adalah al-imanu bil yaumil akhir. Kalau ngomong jomblo ketika ngomong kematian. Atau gaget ya. Tembangnya bar dandang gula itu kan kan. Dandang gula itu kan kasmaran asmarandono, dandang gula itu kan kasmaran itu ya. Tiba-tiba langsung lompat ke pucung. Pucungnya bukan pucung sini itu. Pucungnya di pocong itu. Nah, al-imanu bil yaumil akhiri wal muradu bihi ya, iman kepada hari akhir dan yang dimaksud dengan hal itu. Al-imanu bil yaumil akhiri huwa ar-ruknu al-khamisu min arkanil iman. Ya, iman kepada hari akhir itu adalah rukun kelima dari rukun iman kita. Wa ma'nahu al-i'tiqadul jazimu bi sidqi kulli ma ahbara bihillahu azza wa jalla fi kitabihil azizi au ahbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama mimma yakunu ba'dal mauti min fitnatil qabri wa adabihi wa naimihi wa ma ba'da dzalika minal ba'si wal hasyri was suhufi wal hisabi wal mizani wal haudi was sirati was syafaati wal jannati wan nari wa ma a'addallahu ta'ala li ahlihima fihima. Nah, apa maksudnya iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah i'tiqad jazim, keyakinan yang begitu kuat bahwasanya apa-apa yang diinformasikan ya ma'ahbara bihi, yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah, di dalam kitab dan hadis ya, itu semuanya benar. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan ma yakunu ba'dal mauti. Semua yang akan terjadi setelah kematian kita yang diinformasikan oleh Quran dan Sunnah itu benar. Apa saja itu? Min fitnatil qabri, fitnah kubur, ujian di dalam kuburan kita nanti, wa adzabihi, dan adab yang ada di dalamnya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita merasakannya. Wa naimihi, sebaliknya nikmat-nikmat yang ada di dalam kuburan. Keduanya adalah preambule ya, mukaddimah dari nikmat dan juga sengsara akhirat ya. Kedua-duanya adalah pendahuluan dari apa yang akan terjadi di akhirat ya. Termasuk apa-apa yang akan terjadi setelah hal itu. Berupa apa? Al-ba'ats, kebangkitan, wal hasyr, pengumpulan, was suhuf, ditampakkannya lembar-lembar amal kita, wal hisab, dihitungnya amal-amal kita, wal mizan, ditimbangnya amal-amal kita, wal haud, berkumpulnya kita di telaga Nabi, kita memohon agar semoga kita berkumpul di telaganya Nabi, was sirat, lalu kemudian kita menyeberang jembatan, was syafa'ah, dispensasi dari Nabi, pertolongan dari Nabi, kemudian puncaknya adalah surga atau neraka.
Masuk di dalamnya adalah ma a'addallahu ta'ala li ahlihima fihima, dan tentang apa-apa yang dijanjikan Allah akan ada di dalam keduanya. Kalau di surga ya berarti tadi disebutkan jannat, kebun-kebun yang rimbun ya. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang kemudian dari susu, dari madu, dan semua ya obsesi-obsesi yang Anda tahan di dunia ini, yang Anda sabar karena Allah, itu akan ditukar di sana. Bagian ulama mengatakan pecinta ilmu di sana nanti ketemunya buku lagi. Bagi orang yang tidak tahu nikmatnya buku akan mengatakan, ngapain sampai surga ketemu buku itu, ya kan? Bagi orang yang menikmati ilmu, dia kenikmatan memang. Sebagaimana orang yang menikmati udut. Udut itu bagi orang yang tidak paham kan ngapain loh, sebal, sepul, kelempus. Kami di Yayasan Bentala itu punya ungkapan bego begini. Anak Bentala itu hatinya Muhammadiyah, paru-parunya NU. Ya bagi yang tukang rokok aja itu sebetulnya. Itu kan apa nikmatnya? Sudah tembakau itu pahit, diobong, ya, mah dienggo. Nah istilahnya wong ngapak tuh ngerokok tuh apa? Obong-obong congor. Kelempus. Kenapa kamu bakar rokok? Kenapa kamu ngerokok? Saya tuh sebetulnya nggak suka ngerokok, Ustaz. Ngapa juga baru ngudut? Mau saya bakar pabriknya dikira kriminal, ya saya bakar rokoknya saja. Itu. Kenapa nggak langsung banyak itu? Nggak kuat katanya. Nah itu orang yang tidak tahu kan ngopo juga kan. Ya sama ilmu juga bagi pecintanya dia begitu. Sebagaimana bercandaan yang salah itu seperti misalkan begini, di neraka ketemu artis. Mangsamu kue gempawe melayu ra kelingan ibu bapakmu. Paham nggak maksudnya? Ya. Ketika gempa 2006 itu kan, saya masih ingat betul tuh di Babarsari itu. Itu kan orang pada lari. Mohon maaf, beberapa tuh ada yang kemudian sampai lari dalam kondisi baru selesai mandi itu. Itu nggak sempat, dan yang lari kan nggak sempat mikir melihat begitu kan. Kan yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ketika orang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Orang yang paling lekat saja terlupakan. Rasa sempet gue yang neraka mikir ke artis, rasa sempet. Ya. Mikir kayak awakmu ya ngos-ngosan mikir kayak lihane. Jadi kalau yang bercanda nanti di neraka ketemu awang gue kobongan omahmu rasa sempet kelingan apa-apa. Jangan bercanda dengan neraka. Ya. Jadi kalau ada misalkan ada komika bercanda tentang agama, itu satu istihza biddin, itu kekufuran loh. Mau nggak usah sebut nama ya, tretan muslim misalkan, nggak usah sebut nama, tapi itu contohnya itu. Jangkauan pikirannya kan kita tahu kan, sampai sejauh apa sih? Itu kan sebenarnya kan hanya kenakalan aja, nggak ada pintar-pintarnya belas itu. Lalu si siapa namanya? Satu grupnya siapa tuh namanya? Itu kan sama sekali nggak saintifik, nggak ilmiah, itu nggak cerdas, dark jokes yang menjijikkan sebetulnya. Nah, mereka bercanda misalkan dengan neraka, itu nggak paham. Neraka itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Jangankan yang di akhirat, yang di dunia aja menyakitkan, kan? Geninin dunia lo panas. Kon upacara sak jam wis megap-megap. Iya kan? Apalagi neraka itu tidak menyenangkan. Wal adillatu ala wujubi hadzal iman katsiratun jiddan. Jadi dalil tentang wajibnya kita mengimani akhirat ini itu banyak sekali. Minha ma jaa aman fil imani bi umuri al-akhirah imma thana'an 'alal mu'minina bil yaumil akhir aw talaban lil imani bidzalika. Nah, formatnya macam-macam, bisa yang umum, aman fil imani bi umuril akhirah, jadi disebutkannya umum, yaitu mengimani hari akhir. Misalkan kan di hadis Jibril itu kan wa yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Kan ahbirni anil iman kata malaikat Jibril yang mewujud jadi manusia itu kan. Lalu kemudian dijawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, itu dia kan wal yaumil akhiri di situ. Atau misalkan di Al-Baqarah itu kan. Di Al-Baqarah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Itu dalilnya umum. Bisa juga sanaan alal mu'minina bil yaumil akhiri. Ya pujian ya orang-orang beriman tentang hari akhir. Misalkan apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik. Lebih baik dibandingkan yang ada di permulaan dunia maksudnya. Lebih baik dan lebih kekal. Itu begitu. Ataupun kemudian perintah. Nah itu nanti dalilnya akan ditunjukkan belakangan. Wa minal adillah ma ja'a khasan fi ba'di umuril akhirah. Nah, ada juga dalilnya itu khusus menyebutkan tentang satuan-satuan apa-apa yang ada di akhirat. Ka'adzabil qabri seperti azab kubur itu di hadis ya. Wa naimihi tentang nikmat kubur. Ya jadi ada kenikmatan kubur. Kemudian wal ba'si tentang kebangkitan, wal hasyr, pengumpulan dan sebagainya. Wa huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karim wa fis sunnatil mutahharati. Dan semuanya itu banyak di dalam Quran maupun di dalam sunnah yang disucikan. Wa minal adillatil amati dan di antara dalil yang umum adalah qaulullah ta'ala yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabean, Sobiin ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal saleh dan seterusnya. Karena dalilnya ada pada kata kunci wal yaumil akhiri di situ. Ayat yang lain laisal birra tadi sudah disebutkan ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebaikan itu semata-mata kamu menghadapkan wajahmu ke barat ke timur, ya. Tidak sesederhana itu. Itu ya. Tetapi yang lebih esensial lagi itu apa? Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang-orang yang hatinya, kondisi batinnya itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, wa atal mala ala hubbihi dan dia berikan hartanya yang dicintainya ya. Tabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas shalah. Dia berikan hartanya kepada orang-orang yang ia cintai dari kalangan keluarga dekat, orang yatim, orang miskin, anak jalanan, peminta-minta, dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang ketiga, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban li Jibril hina sa'alahu anil iman. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan jawaban Rasulullah ketika ditanyai oleh malaikat Jibril tentang iman. Beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan juga kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Ya, takdir itu baik dan buruk. Ya, jangan sampai yang disebut takdir itu sendal hilang. Sendal hilang takdir itu. Giliran oleh beasiswa, wah aku pinter kok. Enggak ada. Kobongan itu, takdir itu. Giliran kaya gitu, wah itu hasil kerja keras saya. Enggak ada. Semuanya ketentuan Allah. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal adillatil khasati ala ba'di umuril akhirah ma yali. Dan di antara dalil-dalil yang khusus tentang perkara akhirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian semuanya itu setelah itu menjadi mayat dan
Sesungguhnya kalian itu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini tentang al-ba'ats. Ayat yang kedua Allah mengatakan tentang hisab, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kalian itu kadihun. Kadih itu artinya apa? Kadih itu apa sih? Yakdah itu apa? Yakdah itu apa sih? Membenci, menolak gitu ya. Dicek. Ya, menolak. Al-ilmu fi HP. Ilmunya di HP. Kadihun ila rabbika. Kadihun. Ini cuma muncul sekali di dalam surat Al-Insyiqaq, ya. Kadihun kalau ini terjemahannya adalah bekerja keras. Keras menuju Tuhanmu. Famulaqihi, dan kamu pasti akan bertemu dengannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasiran, pasti akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang enteng. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan penuh kegembiraan. Itu maknanya ketika kemudian di surga itu dikumpulkan bersama keluarga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari balik punggungnya, fasawfa yad'u subura, ya pasti dia akan yad'u subura. Apa makna yad'u subura? Wa yasla sa'ira, dan dia akan sengsara. Yad'u subura artinya adalah yad'u subura itu artinya celakalah aku. Ini sudah terjemahannya. Terjemah itu tafsiriah. Ya, suburon itu artinya celaka. Yasla sa'iran, dan dia akan mengalami kesengsaraan. Fal ayat fiha dalalah, dilalatul jaza 'alal a'mal wal hisab wal hisabul yasir wa i'ta'us suhufi lil muhsinina bil yamini was sururu ba'da dzalika. Dari ayat tadi, ya, berkaitan dengan orang beriman, di situ kita temukan adanya hisab yasir, hitungan yang mudah, hitungan yang ringan, hitungan yang enteng, dan pemberian catatan amal dengan tangan kanan atau dari sisi kanan, serta kegembiraan setelah hal itu. Adapun bagi orang-orang kafir ada hisab asir, ada hitungan yang berat, yang ketat, yang rinci. Wa i'ta'us suhuf lil muhsiin, dan pemberian catatan amal kepada orang-orang yang berbuat buruk, min wara'i dhahrihi, dari balik punggungnya, bisyamali, itu pun diterima dengan tangan kirinya, wa bulughus sa'ir ba'da dzalika, dan mereka akan sampai kepada kesengsaraan, kesedihan setelah hal itu. Allah juga mengatakan inna a'tainakal kautsar, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, beliau diberikan oleh Allah di akhirat yang namanya al-kautsar. Apa itu kautsar? Di sini dikatakan haud alladzi u'tiyahu rasuluna sallallahu alaihi wasallam taridu alaihi ummatahu illa man khalafa sunnatahu. Itu adalah telaga, ya, yang diberikan kepada Rasulullah, tempat kita berkumpul nanti, ya, selama kita mengikuti Rasulullah. Adapun umat beliau yang menyelisihi sunnah beliau, menyelisihi petunjuk beliau, tuntunan beliau, maka dia tidak akan berkumpul di tempat tersebut. Itu. Nah, lalu kemudian manhajul Qur'anil Karim min isbatil ba'si. Bagaimana metode Quran di dalam menegaskan adanya kebangkitan? Inna mimma ankarahu aksaru ahlil jahiliyati min umurir risalati amrul ba'si ba'dal mauti.
di antara yang ditentang oleh orang-orang jahiliyah dari apa-apa yang diinformasikan oleh Quran dan Sunnah itu adalah tentang kebangkitan setelah kematian. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Ya, bagi mereka tidak masuk akal. Mungkin kita udah mati, nanti jadi tulang belulang, bahkan ada yang lenyap bersama tanah. Kok bisa dibangkitkan lagi? Gimana caranya? Nah, itu bagi mereka meragukan. Karena memang mereka menganggapnya mekanismenya itu mekanisme zahir saja, mekanisme lahiriah saja. Nah, sebelum lanjut, saya mau sedikit bergeser bahwa kata jahiliyah di dalam Quran itu cuma muncul 4 kali ternyata. Jadi kata jahiliyah di dalam Al-Quran itu hanya muncul 4 kali, tetapi esensial, penting sekali. Nah, di situ kata jahiliyah itu ternyata bersanding dengan istilah-istilah yang menunjukkan bahwa dimensi jahiliyah itu ternyata luas. Nah, jadi jahiliyah itu luas. Yang pertama adalah misalkan di dalam surat Ali Imran ya, di situ ada kata dhannal yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Jadi digambarkan bagaimana sebagian orang kafir secara khusus itu yadunnuna billahi, mereka punya persangkaan tentang Allah ghairal haqqi, dengan persangkaan yang tidak benar, dhannal jahiliyah, dan itu adalah persangkaan jahiliyah. Nah, persangkaan jahiliyah itu sebetulnya pertama begini, ketika di situ disebutkan kata jahiliyah, maka kita bisa menyadari bahwa keislaman kita itu juga berkaitan dengan itu. Maksudnya apa? Kalau jahiliyah itu di poin pertama ini berkaitan dengan dhon, maka berarti kalau kita muslim, dhon kita itu juga beda dengan dhon orang pada umumnya. Beda dengan dhonnya orang-orang kafir. Nah, dhon itu sebetulnya bisa merujuk kepada mana apa? Ya persepsi, ya paradigma, ya perspektif, ya cara pandang, ya anggapan-anggapan. Kita muslim itu cara pandangnya khas. Berbeda dengan cara pandang dari agama lain, filsafat lain, kebudayaan lain, peradaban lain, beda. Di antaranya apa? Misalkan tentang akhirat tadi ya. Bagi kita muslim itu akhirat itu sangat nyata. Gak sempat kita bercanda tentang neraka misalkan tadi, wah di neraka ketemu artis. Yang pertama adalah emang lu yakin artisnya nanti matinya kafir misalkan atau masuk neraka. Yang kemudian yang kedua, lu yakin akan ketemu orang banyaknya segitu banyak. Yang ketiga, emang lu sempet tuh pikirin begituan. Ya kan? Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa bagi kita orang beriman itu sangat nyata. Sangat nyata. Bahwa kemudian yang akan kita bawa mati itulah amal, bagi kita itu ya sangat benar. Bahwa kemudian misalkan tentang surga itu ya, surga itu mahal, itu bagi kita ya, dia sangat mahal. Dia bukan perkara yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Contoh paling gampang gini lah, sekarang itu kan salah satu tantangan kita itu, kan barang-barang itu kan sebetulnya kan nilainya turun. Sementara nilai emas itu kan stabil sebetulnya. Produksi banyak barang itu membuat nilainya sebetulnya semakin turun. Tapi benda-benda yang stabil bersama dengan nilai perak dan emas itu dia hampir selalu tidak berubah. Ini ada konsultan keuangan di Instagram, tak amati beberapa argumentasinya itu ternyata malah menguatkan tentang dinar dirham itu. Misalkan begini, dia bilang, dulu saya tahun 2000 beli tanah cuma 40 juta. Sekian ratus meter misalkan dia. Tapi sekarang kok harganya udah 400 juta. Mahal banget ya. Nah, gitu misalkan. Lalu kemudian perbandingannya sederhana saja. Coba dicek pakai emas. Kalau misalkan tahun 2000 emas 1 gram berapa? 100 ribu misalkan. 100 ribu. Berarti kan kalau 40 juta dapat berapa gram? Dapat 4. Mesti itu guru matematika. Tahu guru matematika lagi males mikir itu. Judek ngerasa kayak bijine bocah-bocah ini, bijine elek kabeh gitu. Nah, tentang nilai ini saya kemudian ingin menyarankan kepada para guru ya. Jadi murid itu tunjukkan nilai aslinya. Biar mereka itu tidak berlagak. Ya, kilo bijimu sing nyoto nilai itu. Sadar diri, lu tuh bodoh itu. Salah satu kedudukan penting guru itu adalah menyadarkan muridnya bahwa dia bodoh. Itu sangat penting. Salah satu ustadz yang paling kami senangi dulu itu tuh, kalau di Gontor kan Ustadz Syamsuddin Arif itu ya. Ustadz Syam itu menguasai 10 bahasa, bayangin.
hafidul Quran, menguasai 10 bahasa, doktoralnya 3, ya kan, di ISTEC selesai, di Jerman nggak selesai, di postdoc di Oxford selesai. Itu belum masuk itu udah cukup kok itu, udah cukup. Kenapa? Sudah cukup kami memahami bahwa kami itu goblok semuanya itu. Lah bayangin aja ngajar di kelas pakai tulisan Ibrani, sopo sing dong. Besok lagi kemudian pakai tulisan Yunani, tambah bingung, ya kan? Besoknya lagi pakai Syriak itu. Pokoknya setiap masuk kelas beliau itu kita goblok semuanya lah. Itu udah lebih dari cukup. Jadi guru itu penting untuk menyadarkan murid bahwa lendok kowe iki goblok gitu. Kata ini memang kasar, tapi sebetulnya ini konstruksi yang harus dibangun. Kenapa? Kalau dia merasa pintar, dia akan merusak banyak hal. Dia akan, siswa itu, karena dia punya akses informasi, dia merasa lebih pintar dari gurunya. Patahkan itu. Serius. Kalau dia merasa pintar, dia tidak akan mau belajar. Bagaimana mungkin merasa pintar, bodoh saja tidak punya. Itu bukunya mocok. Ada buku agak nakal, judulnya gitu. Jadi merasa pintar, bodoh saja tidak punya apa ya. Itu ada buku nakal begitu tuh. Itu penting. Makanya guru itu perlu membaca luas itu untuk memastikan bahwa kamu tuh bodoh loh nak. Tenang aja. Dan posisi kita paling penting itu menjadi otoritas itu apa? Kita itu tempat mereka mengonfirmasi banyak hal. Sampai sana. Coba kita tadi dari mana sih? Oke, emas itu ya jadi 40 juta misalkan. Kemudian emas 1 gram 100.000 gitu kan. Berarti kan dia kan 400 gram kan sebetulnya. Nah sekarang kemudian harga tanahnya sudah 400 juta. Sekarang harga emas berapa? Kalau emas perhiasan 500-an. Emas antam itu 1 juta. Sama berarti kan? Stabil kan? Sama-sama 400 gram. Itu sebetulnya begitu. Nah itu dia. Nah terlepas dari itu, harga tanah memang sejak dulu berarti kan memang tidak murah kan. Sekarang semakin terasa karena kita bisa membeli banyak barang dengan harga yang lebih murah, sementara harga tanahnya ternyata tetap stabil di harga tinggi. Sehingga kita merasa bahwa bentang antara kebutuhan keseharian kita dengan harga tanah itu jauh sekali. Kan begitu. Nah, tapi bisa nggak kita kemudian menganalogikan lebih jauh bahwa kalau tanah di dunia saja mahal, bagaimana tanah di surga? Iya kan? Nabi kan mengatakan di dalam hadis, inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangannya Allah tuh mahal loh. Wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Karena barang dagangannya Allah itu surga. Ya tentang murid bodoh tadi saya baru bercerita barusan tadi siang. Kebetulan ngajar di sebuah kelas yang kebetulan dari 16 anak yang mau dikeluarkan itu paling banyak dari kelas itu. Padahal kelas pinter, IPA 1 sebetulnya. Dan saya masih ingat ketika di tahun lalu mereka masih kelas 4, mereka masih bersemangat itu, hampir setiap anak tuh kalau masuk kelas tuh membawa buku bacaan. Dan bagus-bagus. Dan kita hampir nggak pernah pelajaran, selalu bicara tentang buku gitu. Saya kan ngajar ilmu pendidikan, jadi kan enak saja kan. Ya, kurikulum yang gawe dewe, materi yang gawe dewe, buku yang gawe dewe, bisine dikarang dewe, kan enak. Kalau Anda yang ngajar tafsir Quran itu kan angel tuh. Kemudian kemenak, angel banget. Tapi kalau ilmu pendidikan kan apa-apa dikarang dewe. Enak kan berarti. Kelas 5 ini situasinya berubah. Ya, terlalu banyak hal lah yang membuat mereka berubah. Lagi pula kan usia remaja kan biasa kan. Nah, kemudian yang paling banyak kena kasus itu. Penilaian sudah selesai semuanya, tinggal UAS. Udah deh kita mau ngobrol apa. Dan mereka kayaknya masih agak terhambat begitu, mau belak-belakan nggak berani. Kemudian kita bicarakan kasus kalian aja, Pak Biye. Yaudah Ustaz, gak apa-apa. Yaudah kita bicarakan aja. Kamu, pilihanmu tinggal keluar atau di sini. Kenapa dikeluarkan? Saya bilang, kamu kemarin datang ke saya kan, Ustaz, kalau bisa saya jangan dikeluarkan. Masalahnya yang nemu kasusnya bukan saya. Dan ingat, kasusmu itu, kamu itu tertangkap di warung itu laporan tetangga. Saya bilang, tetangga melaporkanmu.
Lalu kemudian salah seorang ustadz senior mendatangi mengambil HP dan seterusnya. Saya belum tahu isinya karena ingat pengasuh itu ngurusi wong akeh bilang kan. Kami belum tahu kasusnya, anak-anak kelas 6 udah tahu kasus kalian. Artinya apa? Kalau kalian nggak diamputasi, yang hancur satu madrasah. Jangan mikir kamu sendiri, mikir sistem sebanyak ini itu. Kemudian saya bilang begini, saya tidak akan bicara lagi pelajaran. Saya guru ilmu pendidikan dan yang hilang dari pendidikan kita hari ini adalah pendidikan itu sendiri. Hari ini saya akan bicara pendidikan. Kami, dulu ketika saya siswa, saya katakan, dulu ketika kita siswa, kita sering merasa bahwa ada guru-guru yang suka mengincar murid. Tapi setelah saya jadi guru, saya baru paham, kami tidak pernah mengincar murid. Tapi konsekuensi kami menjadi guru adalah kami mengenali pola kalian. Kebetulan kan ilmu pendidikan kan 1 jam pelajaran, 22 kelas. Berarti kan paling enggak setahun saya ketemu orang 600, itu di Mu'alimin tok. 600 orang kan. Berarti kalau saya selama 10 tahun di Mu'alimin, berarti 6.000 orang sudah saya cermati. Orang-orang seperti kamu itu selalu ada di setiap zaman. Ketika saya katakan kamu bermasalah, maka sebetulnya saya merujuk kepada data fakta di masa lalu. Kalau kamu ngikuti saran kami, kamu selamat. Ketika kamu tidak ngikuti saran kami, ya habis kamu. Dan kami tidak punya kepentingan apapun kecuali kamu baik, saya bilang. Makanya kalau kemudian nanti kamu dikeluarkan, sudah terima saja. Nggak usah pakai adegan mewek-mewek. Kamu dikeluarkan itu kepentingan orang banyak. Tapi kalau nanti kamu tidak dikeluarkan, pastikan kamu berubah. Jangan hanya kemudian kamu berubah sebagai kedok dari kejahatanmu yang kamu sembunyi-sembunyikan, saya bilang. Tapi kalau kemudian kamu dikeluarkan, waraso, kowe nek arep terus bablas lemu maksiat terus no itu. Tapi kalau kamu mau waras, ya silahkan itu. Nah, memastikan siswa berpikir itu penting. Karena sekarang itu kalau informasi, mereka bisa mencari sendiri. Memastikan bahwa mereka itu bodoh, mereka masih nggak tahu gitu. Itu penting itu ya. Ya, kalian tuh miskin pengalaman, miskin pengetahuan itu penting sekali. Sekali mereka sombong, habis. Mereka nggak akan belajar, mereka akan meremehkan gurunya, mereka tidak akan menghargai pelajaran. Gitu. Dan kita tidak boleh menjadi orang sombong. Hanya menyombongkan diri di hadapan mereka itu penting. Kaidah ini penting untuk dipegang. Jadi jangan pernah menjadi guru yang sombong, tetapi menyombongkan beberapa hal yang membuat siswa itu faham kesombongan mereka, itu harus dilakukan. Lihat aja, murid itu kalau sudah sombong itu bahaya, rusak, angel dikandani, ya kemudian yang dan menyebalkan apa? Wis keti bijine elek atau ngerasa apik ya. Penting sebelum merapat itu duduki lho le biji asline. Itu penting sekali. Dan mohon maaf ya, pendekatan humanistik itu rusak. Pendekatan humanistik ala barat itu ya, itu pijakannya adalah memfasilitasi syahwat manusia. Jelas sekali. Makanya kalau kemudian kita nangani pondok begitu dengan pendekatan ansi humanistik itu pasti pondoknya goncang. Dan ingat, kita harus merujuk kepada diri kita sendiri. Kecenderungan jiwa kita itu kan tidak tertib. Siswa itu kalau tidak ditertibkan tidak akan tertib. Ente mau pakai teori kesadaran pun nggak bisa. Kita orang dewasa saja nganggo ndeleo kok. Apalagi remaja-remaja yang syahwatnya masih kuat. Remaja-remaja itu akalnya itu baru menuju sempurna selama tidak ada gangguan. Ingat, pornografi itu merusak otak. Maka ketika kemudian pornografi mereka terpapar pornografi dalam skala besar, berarti hampir pasti akalnya tidak berkembang maksimal. Jika akalnya tidak berkembang maksimal, maka mereka akan sulit untuk diberitahu. Kesadaran itu akan menjadi sesuatu yang semakin jauh. Maka gimana caranya membuat mereka sadar? Tertibkan. Tidur, bangunkan. Kelas nggak tertib, rapikan. Pelajaran belakangan, kita dahulukan pendidikan. Karena pelajaran itu gampang. Kalau anak sudah cinta ilmu, biarkan saja, pinter mesti. Tapi begitu kita mengajari macam-macam dan mereka tidak tahu nilai ilmu, lali kok. Baru ujian lali. Karena kan banyak kan anak itu kan belajar kan 10 menit sebelum ujian. Baru ujian juga lali. Kembali ke situ lagi ya, bad. Ini kegelisahan sebetulnya. Ini kegelisahan bahwa ini tidak baik-baik saja ya.
Saya sempat cerita nggak sih, ada video di Instagram itu. Ini orang Barat loh, di podcastannya orang Barat. Orang Barat itu kan sudah terbiasa melihat ketelanjangan kan. Bisa-bisanya loh, ada kalimatnya begini. Anak umur 11-12 tahun melihat ketelanjangan lebih banyak dibandingkan apa yang dilihat oleh raja paling berkuasa sepanjang zaman. Lalu Anda mengatakan itu baik-baik saja? Tidak, ini tidak baik-baik saja. Paham nggak kalimatnya? Remaja hari ini itu kan paparan pornografi dalam skala kecil maupun besar ya. Karena mohon maaf, iklan-iklan kita itu menggunakan fetishisme. Fetishisme itu dalam teori kebudayaan itu adalah penampilan pesona. Biasanya yang dipakai perempuan. Makanya hampir semua iklan itu ada perempuannya. Dan hampir pasti perempuan itu tidak berhijab. Dan pasti auratnya pasti ada yang tampak. Embuh lengannya, embuh dengkule, embuh sikile, terserah lah. Itu memacu syahwat. Begitu iklan itu menggunakan fetishisme dan syahwat terpacu, akal sehat itu tidak akan mampu untuk bekerja. Dia tidak akan bisa membedakan itu keinginan atau kebutuhan. Itu teori fetishisme itu begitu. Oke? Lah kalau remaja kemudian yang simpel aja sudah kayak gitu, apalagi yang terakses lebih jauh. Mereka itu lebih punya banyak keinginan tahu dibandingkan kita kan. Nah, mereka mengakses macam-macam yang kemudian oleh raja yang paling berkuasa sekalipun di zaman dulu itu nggak bisa mengakses sebebas mereka itu. Dan kemudian kita mengatakan, orang Barat loh ini, itu baik-baik saja. Nah, ini tidak baik-baik saja. Ini cepat atau lambat akan menjadi gelombang yang mengagetkan kita semuanya. Kita baru sadar tentang tantangan dunia digital itu baru ketika kemarin pandemi 2020 sampai 2022 ya kan. Padahal penelitian tentang dunia digital itu di Amerika sudah tahun 2000. Marshall McLuhan, Prensky itu sejak tahun 2000 meneliti. Kita baru sekarang kita mengalami kegagapan terhadap satu kenyataan yang sebetulnya sudah ada di hadapan kita, sudah di depan mata kita. Jadi, tapi tolong jangan takut ya, agama kita tidak mengajari itu, Quran mengajari kita optimis itu. Tapi bahwa kita harus paham situasinya begitu. Oke. Terus, baik, lanjut nggak ini? Oke, ini soalnya agak panjang, atau mungkin kita cukupkan dahulu ya. Mungkin kalau mau kita elaborasi dengan pertanyaan mungkin lebih enak begitu. Kita Manhajul Qur'anil Karim min Isbatil Ba'si kita lanjutkan insyaallah pekan depan saja. Mungkin bisa kita kembangkan dengan tanya jawab itu. Ini 6 halaman soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.